warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengungkap atau bercerita atau mengungkap sejarah Pondok Pesantren Singapura Mujahidin. Di sini kami akan bertanya kepada Bapak Manasib yang dulunya adalah teman karib dari pengasuh Pondok Pesantren Singapura Mujahidin. Pak Manasib, bagaimana awal mula bertemu atau kenal dengan Romo Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya mau menceritakan bagaimana mulai dari ketemu sampai berteman baik, bahkan sampai menuju pada berdirinya pesantren Singapura. Awal ketemu Darul Ulum Gondang. Di situ saya sekolah di luar, ngaji pun kurang sedikit, hanya sedikit-sedikit. Lalu bertemu dengan Yai. Beliau mempunyai prinsip dalam belajar yang dipentingkan hanya agama dan sopan santun. Waktu itu dasar yang dipakai untuk menuju pada kesuksesan man fassahul karomah fassayarahu bil istiqomah. Itu dasar yang diutamakan. Setiap kali kumpul-kumpul dengan teman, pokoknya saya harus berhasil. Saya harus mempunyai karomah kayak wali 9. Bagaimana cara saya belajar? Apapun harus saya tempuh, gak peduli yang namanya ekonomi. Ekonomi bukan penghalang untuk suksesnya santri untuk menuju pada pencapaian karomah. Itu yang pernah diomongkan waktu tahun 1984, insya Allah itu yang dibicarakan untuk menuju pada itu. Sinau pun tidak pernah terhalang dari keramaian teman atau apapun yang menggoda. Yang penting belajar, bahkan seringkali belajar di waktu pulang dari pencapaian ekonomi untuk mencari ekonomi itu pulang, disitulah bukan tidur, tapi kepala dimasukkan dalam almari, di situ sinau, menghafalkan wifik, menghafalkan asma, menghafalkan wirid, itu sampai itu. Kalau ada kesempatan baru bermain dengan teman, selayaknya hubungan sosial secara umum. Teman tidak tertinggalkan, ngaji tidak tertinggalkan, bahkan untuk mencapai kesuksesan secara pribadi itu pun sangat dipentingkan. Beliau kalau punya uang, untuk apa uang? Langsung mengajak teman-teman, ayo ke sana, ayo ke sana. Itu untuk membanggakan teman dan tidak meninggalkan sosial diri sendiri, tidak mengabaikan ekonomi untuk mencapai kesuksesannya. Ngaji kitab, ngaji apapun dan tahun 85 yang saya ketahui, beliau berjalan dari Pondok Bangil, Gondang itu berjalan ke Mbak Hamid Pasuruan. Di situ berjalan kaki, bukan berjalan berkendaraan, berjalan kaki. Setelah diketahui oleh pengasuh pesantren Darul Ulum, langsung diminta daripada jauh-jauh istiqomah saja di Mamukhdor. Alhamdulillah kemarin saya lihat di videonya sudah kelihatan rapi, sudah kelihatan mewah di situ. Terus tahun 87 beliau pindah-pindah pesantren, tapi tidak sepengetahuan teman. Beliau itu di samping kerja
mencari guru, mencari kiai, mencari pesantren untuk menambah ilmu-ilmu yang asalnya saya tanya man fasahul karomah fasayaro bil istiqomah. Di mana tempatnya, sampai di kamar-kamar di rumah itu pasti ada tulisan itu untuk mengingatkan kesuksesan nantinya gimana. Setelah saya tahun 87 sampai 89 baru ketemu lagi, menyatakan aku tekom Banten sih. Nah, itu langsung hubungan lagi, sambil setiap pulang saya kuliah seringkali saya menemui, terus sampai-sampai jalan mencari teman-teman, di mana ada teman dulu kita cari, ayo. Nah, baru ke Sedati, pulang dari Sedati mampir ke makam Mbak Ut. Di situ sambil riyadhah saya tinggal kuliah, terus saya ngajak yang teman yang bernama Suhada waktu itu, terus ada kaitan dengan teman-teman. Di samping teman alumni pesantren juga menambah teman-teman yang mempunyai hubungan yang lebih luas lagi. Terus di situ di rumah Pak Hatta, di samping berteman secara luas, di situ juga masih melaksanakan riyadhah di rumah Pak Hatta. Terus tahun sekitar 92 ada santri 7, di situ diberi nama Harut Taubat. Setelah ada yang menghasut dari santri-santri itu, langsung Pak Yai berangkat lagi riyadhah sampai ke Aceh, sampai berdirinya sampai muncul pesantren Singa Putih, Asadul Abiyat. Sebelum itu di Asadul Abiyat dapat inspirasi dari riyadhahnya di makam Mbak Ut, Pak Kerwojo, makam Badim insya Allah itu di Blitar, dan makam Mbah Hamid di Pasuruan. Pulang ada langsung muncul, aku pondok tak jenengno Singa Putih. Itu awal dari apa itu istilah Singa Putih, dari hasil riyadhah makam-makam itu. Sampai banyak teman yang menginginkan ya apa simbole, apa simbol, sampai rapat-rapat sampai muncullah Singa Putih yang sampai sekarang ini dari berbagai macam tempat sekarang. Bahkan sewaktu beliau haji yang pertama, saya mendapatkan kayaknya cerita dan mimpi. Dikatakan mimpi itu sekarang terjadi, dikatakan nyata. Saya keadaannya mimpi. Itu mulai dari masuk ke Kampung Ngemplak, di jalan yang diaspal oleh pesantren itu, di Cor, itu ada di tebing itu ada yang apa itu kayaknya ada taman-taman, bukan taman bunga berdaun tapi kayak jamur gitu. Sampai menuju pada di bawahnya pesantrennya Kristen, di bawah kandang itu di situ ada sendang. Iki sendangnya anu iki sendang kerajaan iki. Terus di atas makam, tebing di atas makam itu ada gapuro masuk. Entah nantinya ada bangunan apa di situ. Di atas makam ada tebing itu, di situ ada gapuro, mewah gapuronya. Sampai di belakang tempat masak itu tuh ada
pemandian yang bagaimana itu. Yang sebelah utaranya itu sendang-sendang putri raja. Insya Allah sekarang sudah ketemu situsnya, dia ditempati itu MTS. Insya Allah di situ. Itu gambaran waktu beliau ada di Mekah. Tapi saya dapat mimpi seperti itu. Terus alhamdulillah dan mudah-mudahan dari tahun ke tahun mencapai kejayaan, bukan kemerosotan. Rahmat Allah serta ridhonya selalu ada pada kita. Amin. Begitu sedikit yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan apa yang saya omongkan tidak menyinggung Romo Kiai dan keluarga pesantren, dan mudah-mudahan apa yang saya omongkan itu banyak benarnya dari pengetahuan saya, dari apa yang saya ketahui. Itu sedikit dari apa yang saya ketahui. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja kita beralih sumber, yaitu kepada Ustaz Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Manasik. Ini memang dulu saya kenal sama Romo Yai, ya, itu dikenalkan oleh Ustadz Manasik. Saya saking akrabnya sama Ustadz Manasik itu dulu. Jadi kuliah itu terus bersama Ustadz Manasik. Saya dikenalkan Romo Yai di makomnya Mbak Pul pada waktu itu, ngomong-ngomong, akhirnya Romo Yai saya ajak ke rumah, Gus. Saya ajak ke rumah. Kebetulan di rumah Lego itu saya dibuatkan rumah oleh orang tua saya, kamar, ada ruang tamu kecil, ada kamar kecil. Nah, di situ Romonya itu kerasan gitu. Kalau ke situ dari berkeliling ke mana-mana, mumboro lah istilahnya kalau saya mengatakan lelono. Nah, itu mampir di situ. Mampir di situ terus ngobrol-ngobrol. Saya itu Romo Kiai itu gak pernah tidur, dan pada waktu itu anggap ya Gus, tidak pernah, saya tidak pernah, anggap itu tidak pernah kelihatan. Ketika saya ngobrol sama Ustadz Manasik, sedang kacang pada waktu itu, kacang ngobrol, hilang disik, tapi Romo Kiai masih mental pada waktu itu. Nah, di situ perjalanan waktu demi waktu, akhirnya pada tahun 92, kalau nggak salah bulan Mei, saya manggilnya Cak. Cabul, ini apa nih? Arek-arek ini sering-sering teman-teman ini. Yo apa penake? Cek arek karepe cek makan diantem lho. Ya makan di sawati watu gak apa-apa. Pun ngeten mawon diajari jurus mawon. Nah, akhirnya belajar jurus nanti situ. Berjalan waktu, belajar jurus-jurus. Akhirnya Lego dulu banyak memang anggotanya. Nah, terus akhirnya awalnya memang sebetulnya akhirnya mengadakan satu kegiatan pengisian. Nah, itu kira-kira tahun 92. Ya dari setelah itu terus diajari seperti itu, akhirnya di PA kira-kira 7 orang, di antaranya saya, terus Cak Pandi, Asrori termasuk almarhum, Cak Munib, Cak Yasin, insya Allah seperti itu. Yang 2 ini lupa, mungkin Cak Manasik itu katakan enggak itu pada waktu itu. Hanya 7 orang. Nah, itu ikut seperti itu, akhirnya terus istiqosah tambah menarik terus. Nah, konco-konco Lego seneng, masya Allah. Di Lego itu setiap ada Romo yang datang, kumpul di rumah, ngobrol-ngobrol, seneng ya, naik wae istiqosah bareng, yang masjid. Sama itu dia alhamdulillah bisa lancar. Nah, perjalanan waktu itu sebelumnya memang ada di mana itu di PLO. Nah, Romo Yai di samping nang Lego, kita di PLO di Tebuireng ada sama PLO itu di sana. Nah, ketika itu kalau nggak salah Romo Yai juga jadi di santri di Pondok Kiai Badri Cangkup. Nah, perjalanan waktu demi waktu, akhirnya antara tahun 92 itu sudah banyak, akhirnya mulai pengisian di Sentong. Tapi awalnya dulu ya di rumahnya Nenek, terus di rumahnya Mak itu, ya, di rumah itu.
ingat pada waktu Pak Yai masa-masa tirakat, masya Allah itu memang semuanya itu dari manjada wajada ya, seperti katanya Pak Nasib, siapa yang istiqomah akan menemukan kemudahan untuk menjadi sebuah karomah. Satu ketika Gus, masya Allah, mudah-mudahan Gus Faridi nanti lebih dari itu gitu lihatnya. Romo Yai itu pesen, kata ini kalau seminggu boten nedok sampai sediani air 2 liter, pokoknya botolan sprit itu sing biru niku hijau botol itu 2 liter sama garam. Nah sediani itu, nah sediani kayak enak Gus, kok enak Gus tamu sing nggak enak kumpul sama orang tapi kayak ngomong. Nah kumpul sama orang kayak ngomong. Romonya nggak boleh berbicara karena pada itu kamar itu harus ditutupi rapat. Tapi kayak ngomong karena nggak boleh berbicara selama 1 minggu. Nah alhamdulillah Allah. Nah melihat itu kalau saya lihat akhirnya sekarang, oh ternyata munculnya pondok itu tirakatnya Romo Yai begitu berat sekali, begitu giat sekali. Nah, terus pada waktu itu ketika bulan kalau nggak salah bulan Agustus Romo Yai Insya Allah simah keluarga. Tapi sebelumnya terus besanan itu saya jajak terus ke rumahnya Pak Haji Sultan. Berjalan waktu, nah, akhirnya terus mulailah. Ya saya sudah punya istri ya masih. Nah, akhirnya satu ketika saya diutus rumahnya. Nah, ada sampean penunjukan ini. Nah, ini kurang luas perjuangannya. Karena saya mulai mengakui dalam sebelumnya cek dorong oh ini guruku tapi nurut gitu loh Gus. Tapi pada itu sudah mulai saya mulai tahun itu kalau nggak salah 94 Gus. Nah 94 saya disuruh Romo Yai, jadi disuruh Romo Yai untuk ikut untuk berdiam di Jombang. Nah perjalanan itu Gus ya, sebelumnya di Jombang itu saya mulai ikut mertua tapi tetap ke Sentong Gus. Karena di situ sudah mulai muncul namanya pondok dari istighosa gitu Gus. Istighosa saya ngapunten nate Romo Yai itu cerita nek kate pengisian terus leren dolek dhisik. Nah, leren dolek dhisik utang jamin dolek utangan kanggo jamin istighosa. Jadi masya Allah mereka doyone Yai untuk berjuang sampai dolek utangan. Itu ingat saya itu begini soroni berjuang. Tapi dia terus juga berjuang terus ikut terus ngaji terus seperti ini sih. Satu ketika Gus ya ingat kembali putar balik dari manasik wau ketika masih ingat baru muncul ketika ya itu dari manasik urusan duit itu kok gak dilego Gus. Dilego itu ono pasien Gus njaluk tulung. Nah terus ditangani kali Pak Yai terus disamoni diajak catat dari sego goreng lho wonten atot aja wonten niki wonten 2000 diparingi lho. Pada zaman itu Gus iki 2000 gak dimangan mboten didol dhewe. Tapi pasti dibagi Gus. Pada zaman itu dibeli. Jadi 2000 itu dibagi tukus goreng. Nah, jadi delok sosialnya dalam artian Cak Manasipku dengan teman dan lain-lain itu memang sejak bujang seperti itu. Nah, kembali ke saya sudah masuk ke itu. Tahun 94 itu mulai. Nah, alhamdulillah kotor ini Pak Yai gitu. Wis mangan sambel apa kok saya jalan. Tapi yo kakek urutan macam gitu. Awal Yai Romo Yai buat pondok itu awal. Romo Yai buat pondok itu kan pertama kita di pondok itu pondok rumahnya Ahmad terus pindah. Nah, itu di rumahnya itu kayak garasi itu Gus, garasi mobil. Dukurin anja maksudnya. Juga seng biasa. Nah, nek udan ukur lho kalau ngeten iki imut-imutan. Pada waktu itu sudah ada mulai ngaji imut satu rapat. Nah, mungkin cuma menderek nomor dari rapat Gus. Rapat itu
Romo tanya, "Lho, iki pundi jaminane gak buah-buahane?" Pada waktu itu kan dorong wonten kulkas ya, Gus, dorong wonten kulkas. Pun sampai ningali ini sore kloset itu kan dibuka untuk apel ageng Gus. Oh, waduh. Masa Allah. Ya Allah, iki balik mana? Keistimewaan balik mana ini? Ini saya pada waktu itu. Jadi tasik rumahnya seperti itu, rapat di sore. Ngapun tenicik tasik dorong wonten alun plesteran itu sih ya, dari pelosok biasa, jadi apa bisa dipompa terus, naik bis gitu terus, naik bis sampai pernah pulau itu, nopo akhirnya Pak Yai pernah ngejak pulau, itu ngejak nanganun di gunung, kayak ngejak Canggur jalan saja, isi tahun 99 nih, jadi kadang-kadang betul kadang-kadang boten nih. Dijak nang Canggu ya wis sing ketemu tahun 90. Nah, ketemu genderuwo ya. Nek kula ngomong kali Yai ngoten Gus terus. Anu Cak, iku kok modelane sawah ta? Hanes iku genderuwo, mripate wabah ngoten. Ternyata ceritanya Pak Yai pada waktu itu Gus. Sing nunggu di kamar iku krana nggodho arek-arek akhirnya dipindah. Dipindah. Nah, niku pada masa-masa si zamane bujang misalnya. Nah, kalau perjalanan ngaji ini untuk istiqomah kan itu rencana nasib ini istiqomah, apa itu bisa mengambil karomah. Pas 97 lo sanjang mulai pindah, 94 itu 97 pindah kota, mulai pulau Patimura. Ini cuma di terus begitu kontrak di sebelah awal itu. Romo Yai badhe teng ngene ya Badri niku mampir temen. Lha niku sego niku nek titik Gus. Rencana kali Gus Ulu menawi pada waktu itu. Sego niku mek titik Gus. Nek cara umi larare nyanyaku anu iki gak cukup ini. Nek umi akeh. Wis gak apa wis ono diadano wis. Disugune wis. Kenyataane Gus, masih lebih. Padahal dulu kok iji ono apa dipangan tak gak dipangan ya. Jadi ternyata ya dipangan situ ya. Ya lagi itu anda masih mencari sampai karomah ya itu termasuk di antaranya yang saya tahu ya seperti itu ya masih seperti itu. Nah itu, nah pun, nah sus apa nih jadi ngereken santri ini pulau sampai di anu terus lah apa ngaji adu becik gak ada dia apa yang jalan saya pun nyaman termeriko. Nah, Yai ini sing gedekno kula dalam urusan hati dan dalam urusan jasa. Kula ngoten. Nah, ini kan dalam urusan hati saya dibesarkan, dalam urusan jasa masa moneter ya sih ya. Masa moneter niku kula mulai pindah kontrak dari sebelah menuju gardu laut. Nah, termasuk Mbak Nafi niku nanti dengan kontrak. Pindah dari Budi niku tenggene tuku. Nah, tenggene tuku niku Gus mulai kula kembali tentang namanya wiwitan sholawat munjiat. Akhirnya damriku kula niku pingin kadene seneng karena wis diajari oleh Romo Yai Gus poso. Akhirnya poso niku nek kerja kula terusno biasa Saban ya, Saban poso. Nah, di sebelah di tubuh niku temeriku mulai mari kate rioyo ngomong sekali. Nah, kula kali mi aku tak poso manyae sholawat munjiat, dhek kali ngono sholawat munjiat iku iso delok mandiri. Cek gak kaya doro, ngalang-aling kaya doro. Nah, dan sebelum itu Gus, tanah kali niku mari poso terus izin Romo Yai. Yai kula tak poso manusia malih ya nopo munjiat. Oke pun monggo mboten napa-napa. Jadi mulai tahun 98 nah niku mulai siang munjiat kula bentar. Belum sampai 1 tahun Gus. Ngajenge kontrakan kula niku ana tanah niku disatu. Sawah atur dadan Yai wonten tanah disati. Ampun di tengah ngajenge kontrakan Yai. Sampai tumbas. Ngapunten Yai mboten kerja arto. Boten sampai tumbas. Ibu insyaallah akhirnya
ngomong-ngomong Gus yang keluarkan. Jadi alhamdulillah pada waktu itu ngikutin dipun paling atas pendungan Romo Yai Gus ya. Moro sepon itu akhirnya gampang untuk cari uang ya masih pada waktu itu. Akhirnya duit itu gampang, akhirnya ditugas. Niku wonten Cak Soim kali koncone sinten ngoten. Niku diutus Pak Yai. Nanging kula ngeten. Cadak omah sampean niku kapan nutupine? Lho, yo apa enggak ada duit, apa bisa nutupi, tapi kajen pun wonten Gus. Ngeten iki ya. Iki anu cadak dititipi duit Pak Yai kanggo sampean nerusno omah iki. Ya apa? Wis bismillah, nek Yai sing ngene terjalan. Ya akhirnya diparingi alto. Saya yakin rembang ngono. Dalam artian ngoten niku. Kalau terus no, ya kan tidak, dolek itu gampang. Dolek itu gampang. Akhirnya kalau hitung nek mboten salah sampai 4 juta pas pada waktu itu sih. Biaya ya pada waktu tahun 2000-an aja. Dan 2000-an kira-kira 4 juta. Jadi jadinya seperti itu. Alhamdulillah terus akhirnya terus istiqomah Gus. Nah, tahun 2000 niku mari gawe omah. Nah, manten gawe omah niku kula cara bahasa utang itu sewon. Operasi sekolah gitu. Entek bayaran kana bayaran. Matur nuwun. Yai belum ngapunten maramoten boten derek ngaos ben Jumat. Duh napa ngrasakno damel damel ngaos. Wong damel nedhomon bayarane mboten wonten. Iki ana, pun ngaos mawon bismillah nyuwun Gusti Allah. Nah niku. Akhire terus kula diutus dina Kamis ya. Kamis budal derek bantu. Nah niku akhire iki saged ngaos lho Gus, istiqomah tetep ngaos. Ya kan mboten dangu. Yo niku kula saged tumbas sepeda motor prima padahal. Kan anu barokah istiqomah ya sih ya. Disebut motor sepeda motor prima, sampai bisnis ono kalender, ono anu lho Gus. Nah, terus jalan waktu prima sakit. Sebelumnya di Pak B saya. Nah, tahun 2012 ya. Nah, tahun 2004 kula ansal amalan. Ansal amalan dalail Gus. Iki jadi santri kadang-kadang gak terima pun. Jenengan nek Gus Jangi pun kaya kula, gelem mokong. Ya pas niku dalail iki. Pas nek salah niku tahun baru ya sih. Ijazah dalail ya sih. Anu sampai ini poso setahun, apa 7 tahun, apa 12 tahun. Iki kula dalan Gus, asik. Ijen. Pun kurang kersa mawon. Jadi borong kerso pun ngeten mawon 7 tahun mawon tengah-tengah pun berjalan waktu terus pos tadi kayak posanya kayak biasa pun pada waktu itu. Nah tapi sadari ditanggleti niki ngerawat nopo biasa niki sing rewel santri ngeten sing sakjane kudu dienakno jajane. Tapi kula ngeten. Anu mawon biasa mawon. Kok ngomong ngerawat kira-kira mana hasilnya kan betul betul Gus. Nek ningali kok nek sorone ya sih ya. Nek lebih soro kan hasilnya kan lebih bagus kan ngoten ya. Nah, jadi poso niku. Terus pada waktu akhir puasa. Niku perkembangan ekonomi kula nggih alhamdulillah Gus. Cara dapat mangan, dapat mondok anak pun alhamdulillah terus. Nah, yang buat hasil kosong ya. Nah, tahun 2000 antara 2004 sampai 2011 Desember niki ya pada telas niki ya nopo selamatan no yang lain ya pun buat bisa selamatan kula mawon sing mikir selamatan tapi pas terakhir Gus mau main dan mawon buat nonton informasi pun anu buat nonton barang nonton ngeten oh iya pun kersane Pak tak cembangan nek dodok mawon. Ampun Gus pun ngoten tok nggih. Ampun napa-napane pun belajar ngapunten Gus. Belajar napa nggih? Belajar nurut Gus. Pun kula terusaken akhire. Pun ternyata barokahnya puasa Gus alhamdulillah.
Kula niku bingung jase kan swastra jase. Nek ana apa swastra. Ya kan nek ana masyarakat karo kayak poso niku yen apa mboten. Dadi saged neri ngoten wis saged neri. Nah, niki terus berjalan waktu tahun 2012. Insyaallah 2012 niku kula niku nggak ada sepeda motor Prima niku kecelakaan. Kecelakaan nurut bentor bos. Karep niku gak ono lampune kok senter wis kok senter akhirnya kehilangan nah romo yain langsung kalau niku jane pas waktu ngaji niku iki nolak tugas tak ada tak tukar sepeda motor. Alhamdulillah iki ya rival iku Gus. Tapi saderenge sajane pun ditari karo. Saking santri niki lho jadi singgal. Kali yain ngene. Pada niku pun wonten gambari. Sampean ndonga njaluk sing wis luwih apik sepeda motor sing opo. Aku mboten Gus. Sajane kok ndonga gak ribu wae Gus. Paling kan jadi paling luwih teko ribu. Wis alhamdulillah dikai kok ade masuk ate. Sajane kan nek baru-baru akhir kan. Lalu berarti ya iku didik kula jane iki kan jane tambah ngoten kan. Tapi kula mboten krasa ngoten iki sajane. Cuman ngoten tok. Nah, ini terus angsal itu. Nah, tapi perjalanan ini sampai saat ini nek tiyang tanding niku opo sih sampean kok wado-wado. Akhirnya iki kula jan ngoten tok. Ya ini ku ngereken santri ini niku gak hanya doiriah tok, tapi doiriah batinnya. Nek ono santri niku ekonomi ne yo opo kok bulat anu mesti dikek solusi. Yo opo carane? Ngoten. Kula ngoten jawaban tengene kanca-kanca ne. Sering kula share-share nek pada waktu anu niku napa niku kula cerita nek kita niki napa niku lho nggih ngeten iki lho. Dadi ya ini nggak contoh. Tapi makanya kula seneng masyarakat tuh barang seneng. Dan wonten satu ketika kanca guru tamu. Patak sampai maju sampai kapan? Bisa sampai mati. Nanti sekedar pesan kangge sinten mawon sing wonten hubungan kali pesantren Singaputih, terutama terhadap Romo Kiai, sebagai pengasuh serta keluarga. Di sini saya berpesan kalau melihat Singaputih jangan dilihat satu sisi. Untuk mencari ilmu di situ tidak boleh pilih-pilih. Taatlah terhadap apa yang disampaikan dan diwejangkan. Apapun yang dikatakan guru, beliau sam'an wa ta'atan. Jadi untuk kita-kita yang mempunyai hubungan terutama mencari ilmu di Singaputih, ayo kita contoh kesufiannya dari pengasuh. Mudah-mudahan siapapun yang berhubungan dengan Singaputih dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan, keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin. Itu yang tambahan dari saya sebagai pesan untuk teman-teman dan siapapun yang mempunyai hubungan dengan pesantren Singaputih. Iki awal-awal kan Cak Nasib oleh guru kan pada waktu itu kan mulai dalam artian melok-melok ikut andil di dalamnya pada waktu mulai mondok ngemper ya sih ya kan ngemper aja sih kalau mahasiswa santri itu 5 aja sih. Nah saya sekitar 5 kan ngemper kan nonton. Nah itu kan Cak Nasib kan juga sering keliru pada waktu itu. Waktu ini kan pun simak. Nah, pun simak. Kan pun terus pindah ngidul ya sih ya. Nah, terus tahun itu wis buka blak lah terus cendel-cendel ini gak ono kan nanti ya sih. Nah, tadi kelosone yo gak enek. Kursinya ya gak ada. Nonton aja sih. Nah, terus Cak Manis pas merundung-merundung kan yo nah kan seperti itu. Nah, terus kan berjalan waktu kan nek ono nek bengi yo triplek iku sing anu templek ono nek bengi kayak tutup kan jadi ya digawe tutup ono buat pintu dari
apa itu pecah-pecahan kayu, Nah, ya. kerajaan kayu. Nah, jadi seperti itu kan pada waktu itu. Nah, sampai naik. Kalau dilihat itu ada sudah enak, menurut pengetahuan saya. Sebelumnya pulang dari mondok banyak omongan dan gosip yang tidak, yang dikatakan mondok sambil apa itu sambil berbuat jahat untuk apa gitu, banyak omongan preman ya. Iya. Tapi tetap tahan. Terus makannya santri bukan tapi pun dulu di warung sampai berapa bulan santri kan lepas biaya. Iya. Santri lepas biaya, santri nakal tapi rokoknya pada waktu kan belum punya penghasilan. Nah, cara kita kan cuma nyewa sawah kan ada jasa ya. Bahkan ada orang yang berobat karena kakinya patah, itu setiap hari dirawat, diberi makan, dienakkan daripada makannya santri sendiri dan keluarga. Iya, Nah di tengah-tengah itu bahkan bak mandi dari saluran air, dari mata airnya diisi kotoran manusia sampai masuk pada bak mandi. Nah, itu makanya tadi saya mengatakan ayo niru sufistiknya. Keteguhan, kesufistiknya, kesabarannya ya Mas ya. Kesabaran di teror bahasa di teror masyarakat. Yo tetap jalan terus jangan aja sih ya. Gak kenal tantangan. Walaupun tantangan itu mensengsarakan. Nurut kita. Ono bahasa di situ banyak masalah tapi tidak ditinggalkan masalah itu. Tadi dihadapi masalah itu. Dihadapi. Sampai ini tadi zamannya berkembang terus akhirnya dalam dia kan jumlah ya sih kan. Iya. Apa jenisnya makadaman ya. Eling bukan makadam memang alami ya. Jalan alam. Kan pada waktu itu kan seperti itu. Nah, jadi jalannya makadam yo alami dan batunya besar gitu batunya gitu. Nah, hanya tapi, beberapa sepeda yang mau masuk ke situ. Termasuk sepedanya mana sih? Saya. Jembatan ya hanya jembatan apa itu? Guling, ya jembatan gede guling. Tapi semua itu karena Allah yang mengatur ya sih ya. Allah yang mengatur sehingga ada namanya peristiwa ninja kan pada waktu itu sudah maju sudah mondok sudah. Tapi kan jangan banyak santri. Iya, tapi kan pada waktu itu kan dilepas biaya ya sih. Iya. Nah, lepas biaya kan, ya santrinya kan mulai berkembang. Tapi banyak santri, tapi kan lepas biaya gitu ya. Jadi, pada waktu itu kan akhirnya kan jalan kan. Pernah saya berpikir Pak membuat jalan dengan dicor secara mandiri oleh pesantren. Terus gambarannya itu apa? Pernah saya berpikir itu. Ternyata sekarang itu muncul. Iya. Tanah-tanah di sekitar itu langsung terbebaskan. Gitu. Yeah. Itu sampai pada apa itu pernah dapat omongan nantinya tanah-tanah di sini saya bebaskan sampai di sini. Itu pernah dengar? Iya. Alhamdulillah kan sekarang sudah teman, tamu, terus santri yang ngomong dari saya kan apapun berani menanyakan juga gak peduli itu apa. Tapi sekarang paling tawadhu ya Mas. Mudah-mudahan bisa belajar di situ. Pernah pada yang saya salutkan sampai sekarang dan saya meniru tidak bisa. Iya. Pulpen. Nah, tanya pada saya bawa pen. Saya ambilkan pada teman. Ambilkan di sana. Padahal tujuannya hanya untuk mencoret, membawai kata-kata di kitab itu 2 huruf. Iya. Hanya 2 huruf yang dicoret. Saya ngambil sampai cari-cari di atas, menunggu lebih dari 15 menit. Tujuannya hanya itu. Terus buyar santri saya tanyakan, apa? Kok apa itu? Gak mau pen ini kok harus aku sih biayai santri, kok aku nggak pen santri? Itu yang saya kenang sampai sekarang, karena saya setiap harinya berhubungan dengan murid.
Bisa nggak aku mencontoh itu? Tapi yang berkat Riyadhnya, ya kan terus Riyadh terus akhirnya kan tidak masuk terus akhirnya ada tuh apa Riyadh apa termasuk umroh 7 kali kan sih ya asalnya salah kan gitu. Ini Gus, apa Riyadhnya Abi ini bukan hanya Riyadh dengan bacaan wirid atau apa, sampai pada Riyadh tingkah laku. Perlu diketahui. Jadi kita jangan melihat, oh ya kuat wiridan, bukan hanya itu, tingkah lakunya, pikirannya, sampai bermasyarakatnya, Riyadhnya. Kalau bertani, bagaimana bertani sampai sukses? Itu dilaksanakan. Kalau udah lulu, nah, sebagai kuli batu, sampai bagaimana supaya bisa menjadikan bangunan yang baik. Itu Riyadhnya bukan hanya wiridan, sekaligus dengan tingkahnya. Seperti itu ya, jadi terus Pak Ibu akhirnya kan munculnya sekolah, akhirnya ada pondok modern kan ya, pondok modern, terus kemudian ada sekolah. Nah, yang baru sekolah ini baru bayar kan ya. Nah, kalau salaf berapapun santri, kalau namanya sekolah salaf, pondok salaf tidak bayar. Nah, sekarang karena ada tugas pondok modern, akhirnya sekolahnya juga bayar. Nah, tapi di situ ya masih yang bagi yatim piatu tidak bayar ya sih, tidak bayar, bahkan dibelikan laptop karena di situ seringkali pakai laptop. Jadi sekolah modern ini bayar, tetapi bagi yatim piatu tidak bayar. Jadi baru kayak Riyadh termasuk Riyadh umroh 7 kali umroh ya sih, akhirnya ada perintah untuk membuat sekolah modern. Ada diri dari feedbacknya ke belakang tadi ya sih, mulai mondok di emperan, nah, kan termasuk salah satu Riyadhnya kan gitu. Dari 5 santri tadi tambah kemudian tambah banyak, walaupun hanya rumahnya cuman seperti itu, jendela tidak ada, tikar aja nek orang tikar dibuat diambil pakai tutup kan gitu ya sih ceritanya ya sih. Ya sejak Manasib kan yang lama kan, instalasi lama gitu. Nah, berarti sampai seperti itu akhirnya berkembang istighosa rutin. Nah, terus istighosa kalau sering saya mendengarkan dawuhnya Romo Yayan ya sih, istighosa itu dibayar, istighosa itu dibayar. Hasil istighosa, ya hasil istighosa, hasil wiridan, hasil istiqomah, ya sih. Nanti hasilnya istiqomah ya seperti itu. Nanti mudah-mudahan mawon kayak pulau Cak Manasib, mudah-mudahan diberi oleh Allah istiqomah. Mudah-mudahan Cak Manasib sebagai saudara saya mulai dulu, mudah-mudahan mawon Cak Manasib jangan isolah kesana lagi. Jangan mau ngomongnya dulu. Gus menyatakan aku getun nang Singapura gara-gara saya ngejak Singapura. Allah, ya itu Jasib ya. Singkatnya Singapura sampai sekarang alhamdulillah Jasib akhirnya pondok Singapura 1 sampai 9, yang 9 itu buat Riyadh ya sih. Ya, dan mungkin Cak Manasib gak iso ngaji sabulan di sana minggu bisa, mungkin nanti topo telung dino 40 hari lagi. Harapannya kan kalau terjadi jadi generasi tua ya gak pernah muncul. Tadi seperti ini saja, insya Allah di tahun ini informasinya dimulai saja, dimulai tahun ini. Ya itu ya nanti Yasif ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian singkat sejarah awal mula berdirinya Pondok Pesantren Sinabatul Munfaridin. Semoga apa-apa yang kita semua lakukan dan kita mencari ilmu di Pondok Pesantren Sinabatul Munfaridin, semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.